يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di majlis rutinan Selasa pertama di tiap bulan, yang pada musim sebelumnya kita telah mengkhatamkan kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayat As-Sa'idah karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kali ini kita akan memulai insyaallah kitab terjemahan berikutnya, yaitu kitab Manajemen Waktu Para Ulama karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, yang mana ini diantara kitab dengan genre atau aliran manhaj, lebih spesifik lagi manhaj dalam menuntut ilmu. Ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah dan juga akhwat rahimakumullah, manhaj itu cakupannya luas, ada kaitannya dengan akidah dan ada kaitannya tidak kalah penting juga, yaitu terkait dengan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu pun memerlukan manhaj, tidak asal caplok, tidak asal menuntut ilmu, tidak yang penting jadi, bukan, melainkan para ulama telah memberikan contoh sejak zaman Nabi alaihissalam, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian ulama mutaqaddimin di era-era awal ahlul hadis, dan juga ulama mutaakhirin sampai ulama zaman ini. Kita akan melihat mereka adalah orang-orang yang sangat memanage waktu mereka, dan itu yang membuat banyak keilmuan dari mereka itu begitu kuat, terengkuh dengan baik, tersimpan dengan baik, dan terkeluarkan dengan berkah, karena keberkahan waktu mereka dimanage dengan baik, ditata dengan baik, sehingga mindset dan juga jalan hidup menjadi lebih mudah. Dan kalau kita perhatikan, banyak dari kesulitan untuk melakukan sesuatu atau kesulitan ketika mendapatkan suatu takdir, rata-rata itu penyebabnya yaitu yang pertama, kurangnya ridha terhadap takdir Allah. Dan kemudian di antara penyebab kesulitan juga di antaranya adalah tidak memanage waktu dengan baik. Kecuali kalau memang qadarallahu ma syafa'ala, sudah berusaha ridha, sudah memanage dengan baik, namun Allah uji dengan kesulitan lainnya, ya. Dan kita langsung menuju ke bahasan yang ada di kitab ini, ya ikhwan sekalian. Isya jam berapa kira-kira jemaah, ikhwan? Jam 7. Kita kajian sampai Isya kan? Isya selesai ya? Anak pulang habis Isya ya? Wallahi udah kesini jauh-jauh, capek-capek, kena macet, terjebak di mana-mana. Kajiannya habis Isya, mendingan dari tadi anak gak usah datang kalau kayak gitu ya. Ya, kita insyaallah pada Isya kita lanjut insyaallah. Kalau kajian kitab sebelumnya tentang masalah tazkiyatun nufus dan motivasi untuk segera bangkit dari keterpurukan, sekarang sudah waktunya kita bangkit dan menata waktu-waktu kita. Kita akan secara bulanan insyaallah membahas ini. Akan banyak nanti motivasi untuk menjaga waktu dan mengisi waktu dengan ilmu dan amal, juga kisah-kisah para ulama di zaman dahulu yang mereka
luar biasa dalam menjaga waktu mereka. Insyaallah akan membakar semangat kita insyaallah untuk terus istiqamah menuntut ilmu dan beramal saleh. Baik, dimulai dari halaman 29 dari awal dari tulisan beliau. Kita tidak membaca pengantarnya atau mukaddimahnya karena ada beberapa varian mukaddimah. Ya, insyaallah kita langsung menuju ke bab pertama atau permasalahan pertama, yaitu betapa pentingnya waktu, ahammiyatul waqt. Tema sederhana ini memiliki cakupan makna dan pembahasan yang banyak dan sangat penting sehingga menarik untuk diperbincangkan. Waktu memiliki nilai urgensi bagi banyak orang, ya. Para filosof misalnya, mereka juga menafsirkan waktu dan urgensinya. Itu mereka membicarakannya dalam beberapa cabang disiplin ilmu filsafat mereka. Selain itu juga bagi para pebisnis, ya, sebagian malah mengatakan time is money, yaitu waktu adalah uang, dan waktu mereka dihabiskan untuk mengejar uang. Pebisnis seperti itu. Ada pebisnis yang bertakwa, waktu mereka ya untuk uang juga, artinya menghasilkan income dan juga sebagai ladang untuk beramal. Ya, bisnis itu bisa menjadi ladang besar untuk beramal. Kemudian petani, bagi mereka waktu itu penting. Ya, makanya bertani misalnya bercocok tanam di musim kapan, di waktu kapan, dan menyiangi di waktu kapan, menyemai kapan, dan seterusnya. Menggarapnya juga kapan. Banyak hal yang dilakukan oleh petani berkaitan dengan manajemen waktu. Pekerja di sektor industri, para ummal, para karyawan, mereka juga harus memperhatikan waktu, jam kerjanya, masuknya kapan, keluarnya kapan, istirahatnya kapan, makan siangnya kapan, dan juga jam sekian apa tugasnya. Itu semua memerlukan manajemen waktu. Karena kalau industri atau produksi dan semisalnya pekerjaan tidak ada keteraturan waktu, maka akan messed up, yaitu akan berantakan. Begitu juga tentara, ya, perlunya mengukur waktu dan memanagenya. Politikus, juga para pemuda, orang tua, para penuntut ilmu, dan para ulama. Bedanya dari semua ini, filosof, pebisnis, petani, pekerja, tentara, politikus, pemuda, orang tua, dengan para penuntut ilmu dan para ulama, bedanya adalah semua dari mereka tidak menjadikan, umumnya semua dari mereka tidak menjadikan waktu itu sebagai ladang pahala, kecuali penuntut ilmu dan ulama. Itu saja yang menjadikan waktu itu ladang amal. Syukur-syukur penuntut ilmu atau ulama ini adalah pebisnis, sehingga mindset bisnisnya itu lillahi ta'ala dan juga untuk berkhidmat kepada kaum muslimin. Itu kalau memang penuntut ilmu ini tidak terfitnah dengan fulus, ya. Tapi ketika penuntut ilmu atau ulama sudah orientasinya dunia dan fulus, maka rusaklah ulama tersebut. Ya, ketika sudah orientasinya adalah dunia dan semisalnya. Saya ingin lebih memfokuskan perbincangan seputar nilai urgensi waktu bagi para penuntut ilmu dan para ulama saja. Adapun untuk para filosof, para petani itu bukan yang dibahas oleh beliau, karena itu bukan bahasan para ulama. Dengan harapan semoga itu bisa mensupport semangat orang-orang yang memiliki tekad yang kuat di kalangan pemuda kita, para penuntut ilmu. Ya, kalangan syabab, para pemuda, apalagi zaman sekarang, kita lihat mereka itu sangat wasting time. Ya, sangat banyak menghamburkan waktu, berkumpul hanya untuk main game online, bersama-sama tidak bercakap. Di warung kopi atau di tempat-tempat semisal itu, kedai kopi, coffee shop, dan seterusnya, mereka ngumpul satu meja 4 orang misalnya, tapi semuanya melihat HP dan mereka saling battle untuk apa? Game online, atau masing-masing dengan game masing-masing, wasting time. Dan itu mereka melakukan rutin setiap malam, seringkali begitu, apalagi malam Ahad atau malam Sabtu. Dan kemudian mereka, sebagian dari mereka adalah mahasiswa. Kita akan melihat banyak mahasiswa seperti itu, bukan hanya anak SMA, mahasiswa, bahkan yang sudah lulus kuliah, bahkan bapak-bapak, ya, itu seperti itu sebagian juga ada. Udah bapak tapi kayak gitu kelakuannya, masih main game online bareng teman-temannya, nongkrong, wasting time. Habis waktunya untuk itu, dan rutin pula, ya. Iya, seperti itu. Mahasiswa yang katanya idealis, kritis, dan semisalnya,
Bagaimana bisa bangsa ini mendapatkan peradaban pemuda yang kuat ya, sementara malamnya mereka wasting time, paginya masih molor-molor, nggak melek-melek, kemudian belajar pun tidak murajaah, membaca buku sekarang juga malas, lebih banyak membaca media sosial yang isinya omong kosong, dan kemudian pada siang hari teriknya mereka mulai demo. What a mess. Betapa berantakannya yang seperti ini, ikhwah sekalian. Berantakan. Bahkan baru kemarin anak kajian di Antam. Bukan anak kajian di Antam berarti dipukulin, bukan, di Antam, spasi Antam. Tahu Antam jemaah? Bukan anak kajian di Antam. Kesian banget ustadznya. Enggak, bukan itu. Kajian di Antam, Aneka Tambang. Mau pulang setelah kajian, ternyata gerbang utama ditutup, diblokir. Dan ternyata ketika itu tiba-tiba banyak polisi. Kita juga bingung, kok pas lagi sholat kajian kok ada berapa polisi ikut kajian. Ternyata setelah ke gerbang baru tahu tiba-tiba ada apa? Ada demonstrasi. Anak-anak muda pada duduk semua, duduk berbaris banyak gitu di pinggir jalan, di jalan apa sih namanya itu? Simatubang ya, di situ. Taib. Anda naik ke orang-orang, ada apa sih mereka? Anda nanya ke tukang tiketnya itu, bukan tukang tiket, apa namanya, kasir tiket ya, ya itulah namanya. Ada apa sih? Padahal dekat dengan mereka berasa apa? Nggak tahu kata dia. Nggak tahu mereka ngapain, nggak tahu. Dan mereka juga belum tentu tahu apa permasalahan yang terjadi. Dan anak muda ini berbaris, duduk dengan kaki yang seperti orang, ya kaki biasa, kayak gimana sih, kaki terangkat gitu, bukan sila. Nggak bisa anak praktek di sini, antum aja sendiri ya. Nah mereka berjajar di situ banyak, semuanya pemuda, dan akhirnya mereka mahasiswa. Karena wajah-wajahnya wajah-wajah freshman, mahasiswa masih baru lulus SMA, nggak tahu apa-apa, nggak tahu masalah apa-apa, tapi udah mulai berani teriak. Kita nggak tahu maksudnya apa. Apakah dengan itu kemudian akan terjadi perubahan? Yang diprotes apa? Si Antam yang diprotes. Anda nggak tahu. Apakah mereka emang selama ini beli emas kemahalan atau gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Aspirasi dari mana? Nggak tahu. Proyek siapa ini kok bisa ada demonstrasi seperti ini? Seperti apa? Dan apakah mahasiswa sekarang umumnya mereka kutu buku, kata sebagian orang sebutannya kutu buku, gila baca dan semisalnya? No. Main game ya banyak. Sejujurnya, kalau kita bilang dikiaskan dengan mahasiswa lampau, beda jauh. Tapi apakah yang seperti ini banyak menyanyikan waktu, kemudian siangnya memberikan aspirasi rakyat kecil atau demonstrasi? Apakah ini wakil kita? Kalau ini wakil kita, berarti betapa kasihannya kita memiliki wakil yang seperti ini gitu loh. Ya, maka ini yang perlu para pemuda. Makanya beliau Syekh Abdul Fattah sudah wafat orangnya, melihat para pemuda ini mulai kendor dalam masalah menuntut ilmu dan menghargai ilmu, terutama membaca kitab dan buku ya. Nah, semangat saat ini kata beliau, saat ini semangat para penuntut ilmu melemah. Ini kabar, bukan mendoakan. Saat ini semangat para penuntut ilmu melemah. Orientasi orang yang bersungguh-sungguh mulai mengendur. Yang tadinya dia sungguh-sungguh, orientasinya mulai mengendur. Apa orientasinya dia? Misalnya pengen menguasai ilmu fikih. Karena banyaknya godaan dari segi media sosial, game online, dan kemudian mungkin lawan jenis dan seterusnya, maka mulai mengendur, mulai lagi buyar. Makanya orang kalau tetap bisa istiqomah di zaman ini untuk menuju objektif dan orientasi dia, itu orang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dalam hal itu, alhamdulillah. Karena zaman sekarang untuk bisa lurus lempeng itu agak cukup susah. Karena banyak sekali awarid dan tawari. Awarid jama' dari arid, tawari jama' dari tawari, jama' dari tawari. Artinya apa? Awarid itu hal yang membuat kita belok. Tawari atau tawari itu hal yang tiba-tiba itu datang dan mengganggu konsentrasi kita. Itu sekarang banyak ikhwan. Hal yang membuat kita belok banyak. Iya, karena tertarik akan hal itu. Dan sifatnya juga tarik, yaitu tiba-tiba ada gitu loh. Tanpa disangka ada ini dan tertarik. Akhirnya belok. Mudah sekali orang sekarang itu berubah hatinya untuk menuju penyimpangan dan pembelokan.
Dan orang-orang yang membara semangatnya dalam menggeluti ilmu semakin langka, dan ini sahih. Orang yang membara semangatnya untuk menggeluti ilmu, bukan menghiasi diri dengan ilmu saja, tapi dia istighal bil ilm. Beda orang yang at-tahalli bil ilm dengan al-istighal bil ilm. At-tahalli bil ilm yaitu berhias dengan ilmu, hanya dijadikan perhiasan, khalas. Jadi ilmu hanya dijadikan perhiasan. Dia bisa retorika dengan ilmu, dia bisa menyampaikan mungkin, tapi dia cuma mutahalli. Mutahalli itu adalah orang yang hanya menjadikan ilmu perhiasan. Dan biasanya yang seperti ini mencari dunia dengan ilmunya, merenggut dunia dengan ilmunya. Orientasinya bukan karena lillahi ta'ala dan untuk mencerdaskan murni, bukan. Yang seperti ini kalau apa-apa ya susah ini. Jadinya mungkin pangsanya adalah pangsa misalnya orang-orang yang juga menuntut ilmunya itu karena pergaulan, karena euforia semata. Tapi orang yang istighal atau insyighal bil ilm, yaitu dia menenggelamkan diri dengan ilmu, nah ini berbeda. Walau hatta orang tersebut adalah pedagang, walau hatta dia tukang es doger, tapi kalau dia istighal bil ilm, itu beda karakternya dengan orang yang hanya menghiasi dirinya dan pakaiannya dengan ilmu, padahal dia tidak pernah nuntut ilmu lagi. Dan fitnah dan musibah yang tidak sedikit terjadi di zaman sekarang di kalangan penuntut ilmu yang sebenarnya mereka adalah penuntut ilmu, yaitu di kampus syariah di Libya atau di Madinah. Di antara fitnah yang terjadi sekarang adalah ternyata di kampus-kampus itu atau belajar itu hanya untuk mengejar ijazah, mengejar LC, padahal sekarang bukan LC, BA atau bachelor, ya bukan LC. Untuk mengejar magister kemudian, untuk mengejar kedokteran kemudian, memang masya Allah, ketika untuk diberi tugas bahas itu riset atau disertasi dan seterusnya sampai lulus, itu memang membutuhkan effort yang luar biasa. Tapi ada kalanya orang-orang yang di hadapannya memang buku-buku, namun tujuannya bukan untuk berilmu atau beramal, melainkan untuk menghasilkan ke depannya lapangan pekerjaan buat dirinya. Dan ini yang mungkin mulai terwujud sebenarnya jemaah sekalian. Sekarang para dokter-dokter yang berakidah Ahlussunnah, alhamdulillah, ada dan mereka juga menenggelamkan diri di ilmu dan kegiatan-kegiatan yang bermaslahat. Namun jangan heran, di beberapa waktu ke depannya akan ada orang-orang bergelar yang harus kita hormati karena ilmu tinggi, tapi ternyata mereka hanya terpatuk di masalah birokrasi, bikin yayasan, bikin pesantren, donasi bantuan, sehingga kadar ilmunya drastis menurun dan tidak sesuai dengan gelar doktor di depan namanya. Itu yang mungkin terjadi, dan itu mulai terjadi di kalangan lain. Ya mungkin kedokteran dari mana ya, tapi ternyata enggak mencerminkan dia itu memiliki proyeksi ilmu, enggak menenggelamkan diri di ilmu, tapi kelihatan seolah-olah di ilmu karena lulusan dari ilmu fulan, ilmu ini, ilmu itu. Maka ikhwah sekalian rahimakumullah, ketika seseorang punya jabatan kemudian atau punya titel dan gelar, namun yang mana itu adalah hasil dari masalah ilmu, namun kemudian setelah punya jabatan atau gelar dia tidak menenggelamkan di ilmu kembali, maka dia telah terfitnah. Lebih afdal tukang es doger tadi yang dia mencari nafkah dengan berjualan, tapi hatinya betul-betul menuntut ilmu terus. Lebih afdal yang ini. Dari sisi istighal, dari sisi menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Suatu ketika ana pernah ada suatu kecamatan di Ciamis, kecamatan Rancah ya, di daerah Kabupaten Ciamis ya, yang mana ana beberapa kali kalau misalnya ke daerah itu mesti ke pasar itu dan memarkir mobil, maksudnya sopir memarkir mobil di situ ya, dekat tukang cukur, dan di samping tukang cukur itu ada semacam percetakan atau sablon yang mana itu sepertinya punya orang salafi gitu loh. Karena yang di situ ada 2 atau 3 selalu jenggotnya lebat dan ikhwan gitu, maksudnya bapak-bapak usia 45, 50. Ana nggak mau nyapa mereka ya, masih biarkan mereka hidup di situ ya. Nah, itu selalu sambil mereka nyablon, mencetak ini, selalu
mendengarkan ceramah. Kadang ada dengar suara Ustadz Yazid, suara ceramah Ustadz Yazid. Kemudian suara kadang Ustadz Abdul Hakim. Artinya setiap tahun ketika Anda ke situ, Anda nggak mau menyapa mereka, biarkan mereka begitu. Selalu Anda mendengar, mereka itu selalu mendengarkan kajian dan ceramah. Artinya insyighal bitijarah ada, menyibukkan diri dengan tijarah perdagangan ada. Tapi sambil menyibukkan diri juga dengan ilmu dan betapa nikmatnya gitu loh. Daripada kita travel sana sini, kadang-kadang ikhwas sekalian, dan mungkin ini happening baik di Basiti atau di mana. Muskilah zaman sekarang itu adalah banyaknya apa? Banyaknya azan yang berkumandang setelah ini. Dan itu bukan musilah, bukan masalah itu. Ala kulli hal. Ya, selesai ini kajian, selesai. Hah? Lanjut. Lanjut ini bulan depan insyaallah kan masih. Ya, kita lanjut ba'da isya insyaallah, ba'diyah isya insyaallah taala. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'd. Jadi saat ini semangat para penuntut ilmu melemah, orientasi orang-orang yang bersungguh-sungguh mulai mengendur, dan orang-orang yang membara semangatnya dalam menggeluti ilmu semakin langka, sehingga matilah kecerdasan dan menjadi jayalah kemalasan dan kebodohan. Disebabkan hal itu, maka yang muncul adalah fenomena kelemahan dan ketertinggalan di barisan orang-orang yang menggeluti ilmu dan juga kualitas karya-karya mereka. Saya katakan bahwa sungguh nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkan pada hambanya demikian berlimpah tidak bisa dihitung. Tak mungkin bagi manusia untuk menghitung-hitungnya dan memahami hakikatnya. Hal itu karena saking banyaknya nikmat itu terus menerus dan begitu mudahnya diberikan, silih berganti nikmat Allah itu dilimpahkan, dan pengetahuan manusia tentang nikmat itu sangat beragam. Maha benar Allah yang Maha Agung ketika Dia berfirman di surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Terjemahan yang masyhur, dan jika kalian bermaksud menghitung nikmat Allah, maka tidaklah dapat kalian menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sering berbuat zalim dan sering kafar, mengingkari nikmat Allah. Kita pelajari ayat ini dan kita pahami ayat ini dengan baik, karena terjemahan ini tidak mewakili pemahaman yang benar terhadap ayat ini. Jadi ada kesalahan banyak orang dalam memahami ayat ini. Dimulai dari apa? Dari tidak fahamnya terhadap tatanan bahasa dalam ayat ini, dan juga korelasi antara kalimat dengan kalimat. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Wa in ta'uddu, jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Diterjemahkan biasanya apa? Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sehingga orang itu berpemahaman bahwasanya ayat ini menunjukkan nikmat itu tidak bisa dihitung dengan jari. Sebentar, pahami dengan baik. Kalimat yang Allah Ta'ala katakan, wa in ta'uddu, ta'uddu dari kata adda, ya'uddu adda. Ad artinya menghitung. Dalam artian one by one. Menghitung secara numerikal, yaitu satu nikmat, dua nikmat, tiga nikmat. Itu namanya menghitung. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, di ayat ini bukan menafikan menghitungnya, bukan. Tapi
lan tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka kalian tidak bisa tuhsuha, tuhsu ni'matallah. Tuhsu dari kata ahsa yuhsi, artinya sebenarnya di Indonesia harusnya menghimpun. Beda menghitung dengan menghimpun. Pahami baik-baik jemaah. Menghitung itu counting 1, 2, 3, 4, itu menghitung namanya. Menghitung kita bisa. Tapi ihsa, menghimpun hitungan hakiki, itu yang dinafikan, tidak bisa kita. Bisa paham nggak ikhwas? Saya kasih contoh. Antum pergi ke Stadion Gelora Bung Karno, oke, untuk menonton Indonesia melawan Madura misalnya. Nah kemudian karena sebagian orang Madura merasa bukan Indonesia gitu. Iya, soalnya dia ada seorang Syekh Saudi, ya di sana ada jemaah umroh Indonesia, ya ditanya oleh seorang Saudi, anta min Indonesia, gitu. La, min aina anta? Madura, Madura, ya gitu. Jadi seolah-olah Madura Indonesia. Oke, antum ke sana ke stadion. Ini mohon maaf ya orang Madura jangan tersinggung, ini candaan saja. Mohon maaf, bukan rasis ya. Dia ini terjadi lucu aja gitu. Nah, terjadi pertandingan yang dahsyat nanti. Kemudian banyak sekali, ribuan, puluhan ribu orang datang ke stadion untuk nonton. Oke? Antum bisa nggak ngitung satu-satu? Bisa. Antum ngitung bisa, ya ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya yang menghitung. Beda dengan ihsa. Ihsa itu menghimpun keseluruhan hitungan. Gimana? Paham nggak? Bisa nggak antum hitung 1, 2, 3, oke, 4. Ini namanya ngitung. Tapi untuk menghimpun bisa nggak? Menghimpun dia itu dihitung sampai seluruhnya. Menghimpun itu adalah menghitung seluruhnya secara total. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Saking banyaknya orang, nggak mampu antum menghitung, menghimpunnya. Tapi menghitung one by one semampunya ini, itu namanya menghitung, bisa. Gitu loh. Ayat ini mengatakan wa in ta'uddu, jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak bisa menghimpun. Bahasanya gitu dalam Al-Quran, bukan wa in ta'uddu ni'matallahi la ta'udduha, enggak, bukan gitu kalimatnya, tapi la tuhsuha, kalian tidak bisa menghimpun nikmat Allah. Faham enggak jemaah? Itu paham yang benar, makanya baca Quran terjemahan kadang-kadang enggak bisa mewakili pemahaman yang benar. Dan ini yang nerjemahin juga sebenarnya orang-orang berilmu, tetapi qadarullah untuk masalah ini saya sendiri enggak setuju sama sekali. Karena membuat orang, jika engkau menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Berarti jangan hitung, nggak bisa dihitung. Berarti ini nikmat Allah 1, ini nikmat Allah 2. Berarti kita nggak boleh kayak gini, nggak bisa dihitung. Tapi dihitungnya itu per yang kita punya, yang kita paham aja, yang kita tahu aja ketika itu. Coba sekarang antum hitung nikmat Allah. Sekarang, detik sekarang, antum hitung. Nikmat penglihatan 1, bisa dihitung? 1. Pendengaran 2. Nikmat duduk 3. Nikmat bernafas 4. Nikmat apa lagi? Sehat 5. Itu semua ini ngitung nggak? Ngitung. Tapi apakah di detik ini antum bisa menghimpun semua nikmat yang Allah berikan sekarang ini? By now? Gak bisa, saking banyaknya. Artinya antum bisa ngitung, tapi antum gak bisa menghimpun secara komprehend semuanya. Kif. Itu yang maksud dari kalimat ini. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu umumnya zalum. Zalum yaitu, nah di sini sesungguhnya manusia sangat, yang lebih tepat yaitu zalum, lebih sering berbuat kezaliman. Kafar sering kufur nikmat. Kenapa di sini
lafal manusia disifati dengan zalum, sering menzalimi, sering berzalim, dan kafar, sering kufur nikmat. Apa korelasi kezaliman dengan nikmat? Apa korelasi kufur dengan nikmat? Korelasi itu happening di banyak dari manusia, bahkan globalnya manusia, umumnya manusia, kebanyakan manusia. Ketika Allah berikan nikmat, maka berbuat zalim. Manusia ketika Allah memberikan nikmat padanya, maka dia mengingkari nikmat itu. Seperti apa kezaliman terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla? Pertama, tidak menggunakan kenikmatan di arah yang benar sesuai syariat, itu merupakan kezaliman sebenarnya. Itu udah zalim sebenarnya. Iya, tidak menggunakan nikmat untuk arah yang syar'i, itu merupakan kezaliman. Syar'i di sini baik wajib, sunnah atau mubah. Itu. Kalau tidak atau keluar dari itu berarti ke haram. Dapat nikmat tapi dialihkan ke yang haram, maka ini zalim. Kenapa? Karena zalim artinya, kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka zalim terhadap nikmat Allah adalah menempatkan, mengarahkan nikmat Allah tidak pada tempat yang semestinya, malah diarahkan kepada keburukan, maksiat yang negatif dan semisalnya. Makanya zalim. Jadi zalim itu beragam macam. Ya, ada yang kezaliman besar, ada yang kezaliman terhadap nikmat Allah dan seterusnya. Oke, makanya zalim. Makanya orang yang banyak bermaksiat, Allah Ta'ala sebutkan faminhum zalimul li nafsih. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri dengan banyaknya maksiat. Ya. Kemudian yang kedua, kezaliman terhadap nikmat selain yang pertama tadi, ya, kezaliman terhadap nikmat yaitu termasuk di dalamnya menisbatkan kenikmatan ini tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Menisbatkan kenikmatan ini tidak pada Allah Azza wa Jalla. Jadi dinisbatkan kepada selain Allah. Ya. Baik itu berupa kesyirikan atau itu berupa ujub. Baik itu berupa kesyirikan ataupun berupa ujub. Maka ini sebenarnya kezaliman. Maka inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar, yang besar. Seperti apa? Ketika misal tim yang antum gemari menang, terus kata komentator ternyata Dewi Fortuna berpihak kepada tim ini zalim nggak? Zalim. Ini syirik. Dewi Fortuna nggak ada. Itu nggak tahu dari mana kok ada Dewi Fortuna. Ya, fortune artinya keberuntungan. Berarti apa? Dewi keberuntungan. Syuf, keberuntungan ini kan dari Allah Azza wa Jalla, nggak pakai dewa-dewi. Ya. Maka di sini zalim, menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah, baik berupa kesyirikan, yaitu hal ini, yaitu syirik rububiyah. Ya. Kemudian juga berupa ujub, menisbatkan kenikmatan pada diri sendiri tanpa Allah Azza wa Jalla, dengan bilang apa? Gue, nah gitu. Siapa dulu? Gue. Gitu. Jadi ujub dengan dirinya. Jadi menisbatkan kehebatan ini pada dirinya dalam rangka ujub. Maka ini zalim. Adapun mengkhabarkan suatu kenikmatan dengan sebab tertentu dari sebab-sebab duniawi, selama meyakini Allah lah yang mentakdirkan ini semua, maka ini bukan syirik, bukan pula zalim. Begitu. Contoh, antum tiba-tiba punya duit banyak. Istri antum kaget. Kok bisa bang punya duit banyak? Biasanya nggak pernah gitu. Alhamdulillah nih dikasih sedekah dari akhfulan tadi habis kajian. Nikmat ini disebutkan kepada siapa? Akhfulan. Hanya sebagai pengkhabaran. Dan itu hak real, maka itu boleh.
bukan zalim. Malah itu sesuai gitu loh. Selama meyakini Allah lah yang mentakdirkan ini semua. Ya, begitu. Contoh lain, WC masjid bersih, misal, kinclong gitu, ya. Kemudian pada kaget, tumben ini bersih, misal, bukan di sini, di masjid sana, di suatu tempat di Madagaskar, ya. Tumben kok kayak gitu bersih. Nah, ternyata antum yang bersihin. Terus antum bilang, afwan, itu ana yang bersihin, dan itu kenikmatan gitu loh. Kenikmatan WC bersih itu suatu kebaikan gitu kan, nikmat. Maka dinisbatkan kepada saya yang melakukannya. Maka ini hanya pengkhabaran tanpa ujub, maka ini enggak masalah insyaallah. Ini enggak masalah. Ya. Atau misalnya antum diajari oleh seorang ustaz di kajian dan mendapatkan faedah banyak, mendapatkan ilmu yang banyak. Kemudian antum bilang, syukran Ustaz, pas ketemu, afwan Ustaz, ana mau terima kasih sama antum, antum sudah memberikan ana ilmu yang banyak. Ini kan syukur nikmat kepada insan yang ternisbatkan pada nikmat itu, maka itu boleh, bahkan ini merupakan sesuatu yang dianjurkan, ya, begitu. Maka beda, ya. Taib. Kemudian adapun kafar, manusia ini sering kufur nikmat, maka itu seperti zalim juga. Kufur nikmat bisa dengan beberapa metode atau cara, yaitu bisa dengan apa? Menggunakan kenikmatan tidak pada tempat yang semestinya, itu merupakan bentuk kufur nikmat dan bentuk zalim juga. Bentuk kufur nikmat, orang kalau misalnya udah Allah berikan nikmat tapi kemudian diselewengkan nikmat itu, maka ini seperti orang yang tidak mengakui nikmat ini dari Allah. Ya, maka disebut kufur nikmat gitu. Ya. Nah, sekarang coba aja antum jadi orang tua, anak antum minta, minta dong duit. Buat apa? Buat, biasanya remaja buat apa sih duit itu? Yang bagus, bukan yang jelek. Buat ngapain jemaah? Ana lupa, anak remaja tuh ngapain, ana lupa. Buat ngapain biasanya remaja yang bagus gitu, buat apa? Buat tugas, buat ngerjain tugas gitu. Nah, Masya Allah, buat ngerjain tugas gitu. Ya udah kasih 100.000 misalnya. Ternyata 100.000 itu diselewengkan untuk membeli voucher game misalnya. Ketahuan sama bokapnya misalnya. Marah nggak kira-kira? Marah. Pasti bapaknya bilang, kamu dikasih duit 100, bilangnya buat ngerjain tugas. Iya ini tugas saya ya untuk nyelesain level sekian gitu. Taib. Ini kira-kira anak ini kira-kira termasuk nyeleweng enggak? Menyelewengkan. Dia seperti orang yang tidak mensyukuri gitu loh pemberian bapaknya gitu loh. Maka masuk dalam kufur nikmat dengan cara menyelewengkan atau tidak memanfaatkan kenikmatan itu pada tempatnya. Kemudian juga yang kedua seperti yang zalim, termasuk kufur nikmat menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah, baik itu berupa kesyirikan atau ujub diri. Itu sama. Tapi bedanya kezaliman dengan kekufuran, perbedaannya apa? Kezaliman itu awalnya adalah masalah kegelapan, karena az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Ya. Zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Sementara kufur itu penutupan. Dan itu perbedaannya. Kalau kufur, kafir. Karena kafir, ya, itu dari kata kufur. Maka kufur artinya ghita, menutup. Makanya orang disebut kafir artinya apa? Tertutup dari hidayah gitu loh. Jadi kufur ini tertutup. Kezaliman adalah kegelapan. Kedua-duanya walaupun asal maknanya berbeda, tapi memiliki common sense dua-duanya, yaitu sama-sama ya nggak bisa ngelihat, nggak bener gitu loh. Yang tertutup sama seperti orang yang di kegelapan, dhalal, ya. Maka orang kalau kebiasaan menzalimi nikmat Allah Azza wa Jalla, berbuat zalim dengan nikmat Allah Azza wa Jalla dan kufur nikmat, maka akan sesat. Orang yang menyelewengkan nikmat yang Allah berikan, maka dia akan menyimpang dengan nikmat tersebut. Maka ketika kita melihat orang sudah diberikan harta yang banyak, kemudahan untuk dapat harta,
Tapi kok dia gunakan harta itu untuk hal-hal yang tidak baik. Antum akan melihat orang ini akan menyimpang mesti. Enggak ada orang yang istiqomah dengan kufur nikmat dan kezaliman. Mesti begitu. Maka coba sekarang kita ini punya ilmu, misalnya punya rezeki, harta dan seterusnya. Lakukan hal yang semestinya gitu dengan nikmat-nikmat itu. Jangan selewengkan. Ya, jangan selewengkan, maka pasti akan menyimpang. Ibarat orang-orang Yahudi, Allah berikan pada mereka nikmat apa? Itu banyak nikmat yang Allah berikan pada mereka. Tapi lihat betapa kufurnya mereka. Dan di antara efek kufur nikmat atau zalim terhadap kenikmatan adalah al-kibr, yaitu batarul haq, menampik kebenaran, menyelewengkan kebenaran. Ketika seseorang Allah berikan ilmu padanya dan ternyata dia itu menunggangi ilmunya hanya untuk dunia. Ketika Allah berikan padanya kesempatan beramal saleh, ternyata dia menunggangi amal soleh demi keduniaan. Jadi orientasinya dunia. Berarti nikmat yang Allah berikan, baik ilmu atau nikmat yang Allah berikan, baik amal soleh, ternyata diselewengkan untuk hal yang tidak Allah inginkan. Tujuannya yaitu dunia. Maka ini sama dengan, ini adalah perbuatan syirik sebenarnya. Maka akan kita lihat orang yang memiliki ilmu tapi dia orientasinya dunia, akan antum lihat fatwa-fatwanya itu ngawur. Rata-rata orang yang fatwa atau baik ulama yang disebut ulama usu, yaitu ulama yang jelek, atau dai yang menyimpang, yang paling awal fitnah mereka itu sebenarnya adalah cinta dunia, nyari dunia dengan amal solehnya, dengan ilmu syar'inya. Makanya fatwa-fatwanya kadang fatwa-fatwa muka minyak, fatwa-fatwa penjilat, fatwa-fatwa yang seperti ada ketakutan kalau dia mengungkap kebenaran itu. Karena apa? Karena kufur nikmat. Allah berikan padanya nikmat. Seperti orang-orang Yahudi, Allah berikan pada mereka nikmat ilmu. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah berikan kenikmatan pada Bani Israel, kemudian Allah unggulkan di atas seluruh manusia. Namun karena zalimnya mereka, kufurnya mereka, maka mereka pun menyimpang. Akhirnya ulama-ulamanya itu menutup-nutupi kebenaran demi mendapatkan apa? Dunia yang dijadikan orientasi oleh mereka. Begitu. Maka jemaah ikhwan sekalian, kita ini kenal dakwah sunnah, alhamdulillah. Waktu dihabiskan belajar, alhamdulillah. Ikhwan-ikhwan awam yang biasa, baru hijrah atau sudah lama hijrah, siapapun itu, atau ustadznya atau siapapun, kalau ilmu ini memang untuk diamalkan, walaupun kita ya terpleset pasti pernah, karena kita manusia, tapi harus cepat-cepat kembali ke siratul mustaqim, taubat. Kalau ini semua ditujukan misalnya untuk dunia, antum isi antum hadir kajian hanya untuk supaya dapat komunitas yang bisa membuat dagangan antum itu laris, itu tujuan akhir antum di dakwah ini, maka akan terjadi sesuatu penyimpangan. Karena dakwah ini, ilmu ini, amal ini berkah sebenarnya. Ketika Allah Ta'ala berikan kenikmatan ini kemudian tidak dimanfaatkan untuk akhirat, melainkan untuk dunia belaka, itu tujuan akhirnya. Allah kasih mungkin, tapi yang ada kemudian menyimpang. Sekarang lihat banyak orang yang masuk ke dakwah sunnah, masuk ke dakwah ini, Masya Allah, namun kemudian suatu saat terhempas darinya. Berarti there is something, ada sesuatu sebelumnya. Seandainya seseorang Allah berikan hidayah dan dia bersyukur dengan hidayah itu, maka Allah akan tambah hidayah itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, di antaranya bersyukuri hidayah sunnah, Allah tambahkan ilmu dan amal, Allah tambahkan terus sehingga bisa istiqamah. Tapi kalau tidak bersyukur, malah kufur terhadap nikmat hidayah ini, maka akan menyimpang. Dan semakin menyimpang kalau dia enggak mau sadar. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai menyimpang, makin Allah simpangkan hati mereka.
sampai mereka itu mau taubat, kembali mensyukuri nikmat Allah. Jadi ikhwah sekalian, di antara syukur Anda juga antum masih mau hadir di sini padahal Anda sudah telat begitu lama dan itu jauh dari perkiraan Anda, Masya Allah, sampai menunggu kemudian ba'da isya masih mau ikutan, itu hal yang sangat disyukuri. Ini kenikmatan yang besar jemaah. Ya, makanya mungkin untuk mensyukuri kenikmatan itu kita perpanjang durasi kajian ini sampai mungkin jam 10 mungkin. Mau enggak antum? Sayangnya Anda enggak mau. Kalau emang itu antum mau seperti itu ya tafadhol. Tapi afwan Anda enggak mau Anda. Ya. Kemudian kata penulis rahimahullah, pokok-pokok nikmat dan cabang-cabangnya. Pokok nikmat itu disebut usulun ni'am. Cabang-cabangnya disebut furu'un ni'am. Jadi nikmah memiliki usul dan memiliki furu', memiliki pokok ya dan memiliki cabang, memiliki akar dan memiliki cabang, memiliki induk dan memiliki anak buahnya. Sesungguhnya nikmat itu memiliki sesuatu yang pokok dan yang juga cabang, bersifat cabang. Jadi nikmat itu ada yang merupakan usulun ni'am, aslun ni'am ya, dan ada juga yang berupa far', yaitu cabang. Termasuk cabang-cabang nikmat, termasuk furu'un ni'am adalah kelapangan dalam masalah ilmu, fisik dan harta. Ini termasuk furu'un ni'am, cabang-cabang nikmat, yaitu kelapangan. Yaitu kelapangan di sini artinya keluasan dalam masalah ilmu. Antum punya ilmu banyak misal. Antum bisa tiap hari menghafal satu ayat misal. Ini kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Antum bisa mencatat ilmu dan murajaah ilmu. Ini merupakan nikmat, keluasan nikmat, cabang-cabang nikmat. Juga kelapangan dalam masalah fisik, kesehatan. Ini juga termasuk kelapangan dalam masalah fisik, yaitu kelebihan dalam masalah fisik, bukan asal kesehatan, tapi kelebihan dalam masalah fisik. Ya. Contohnya apa? Badan yang apa namanya? Apa yang bodybuilder itu apa namanya? Kekar, badan yang kekar itu kan bonus. Itu nikmat bukan? Nikmat. Badan yang kekar. Wajah yang eksotis misalnya. Iya. Karena enggak enak mau dibilang jelek nanti rasis tuh. Wajah yang eksotis ya. Dan eksotisannya itu sifatnya murni natural. Nah gitu kan. Gitu, biar enggak tersinggung ya. Iya, itu nikmat, cabang nikmat, sehingga setiap orang melihatnya, orang akan terlihat sampai termimpi-mimpikan gitu. Misalnya bangun dari mimpi langsung baca ta'awudz ya. Kemudian kelebihan fisik lainnya, misalnya memiliki paras yang indah, rambut yang menarik bagi perempuan misalnya terhadap suaminya ya, dan seterusnya. Kemudian keluasan dalam masa harta, memiliki kelebihan harta yang bisa diinfakkan. Itu semua cabang-cabang nikmat. Cabang-cabang nikmat. Iya. Antum ke sini pakai harta enggak? Anda yakin ke sini pakai harta? Naik motor kan atau mobil, ya kan? Butuh bensin, butuh bensin. Butuh maintenance, butuh maintenance. Butuh ganti oli, butuh, dan seterusnya dan seterusnya. Pakai harta. Ada kelebihan alhamdulillah. Coba kalau misalnya udah 5 km antum jalan coba misalnya ke kajian ini, Anda yakin nggak ada? Anda yakin nggak ada? Ya. Padahal belakangan ini di Jakarta ini ada berita ada seorang anak SMA itu jalan sekitar 6 km dari rumahnya menuju sekolah tiap hari. Ya ada tuh, sampai hampir pingsan anak itu. Ternyata saking miskinnya, masya Allah. Masih ada yang seperti itu tuh anak. Tapi itu 1 in a million, 1 dari 1.000.000 orang, jadi jarang sekali. Sedangkan kita alhamdulillah Allah berikan kemudahan dengan kendaraan. Alhamdulillah ini cabang kenikmatan, cabang ya. Serta sikap menjaga ibadah sunnah. Termasuk cabang kenikmatan, sikap yaitu punya prinsip menjaga ibadah-ibadah sunnah gitu loh. Ya, salat tahajud, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha, salat istikharah bagi yang ada intention atau keinginan sesuatu, kemudian salat setelah wudu dan seterusnya, ibadah sunnah atau puasa sunnah atau sedekah sunnah dan seterusnya. Ini termasuk cabang kenikmatan. Ya, kemudian juga seperti salat malam, banyak membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Taala, itu nikmat. Ya. Dan juga cabang-cabang nikmat misalnya salat malam. Salat malam banyak pendukungnya jemaah. Salat malam itu sendiri cabang kenikmatan, dan cabang-cabang kenikmatan yang mendukung supaya bisa salat malam itu juga banyak. Faktor-faktor pendukung, istri yang membangunkan antum misalnya untuk salat malam,
Jangan selama ini kan dibangunin sholat subuh mulu. Cobalah sholat malam dibangunin. Udah dibangunin sholat malam nggak bisa. Itu sholat subuh baru bisa dibangunin. Itu pun setelah istrinya selesai masak pagi. Berarti jam berapa dibangun itu? 5:30 misal. Masya Allah. La haula wala quwwata billah. Coba sholat malam dibangunin istri. Pendukung satu. Kemudian alarm pendukung. Nikmat juga itu ada handphone. Kemudian juga nasihat Anda untuk diri Anda dan juga antum. Dan juga akhwat juga. Fasilitasilah diri antum untuk nikmat sholat malam ini. Berikan fasilitas, kepuasan buat diri antum. Berikan fasilitas. Ya. Belakangan ini kan Anda misal ke salah satu mall di Pondok Gede, ada ternyata bioskop, Masya Allah. Fasilitasnya Masya Allah. Anda nggak masuk, Anda bukan masuk, bukan berarti Anda ikutan di situ, enggak. Tapi luas, tempat nunggunya luas, depannya itu luas gitu loh. Lobby ya. Kemudian ada sapamnya yang mengarahkan, ada popcorn tersedia, ada warung, ya. Warteg aja nggak ada di situ, ya. Bukan warung sih, kerennya apalah gitu, coffee shop mungkin atau apa. Wah, Masya Allah gitulah. So, orang kan bakal lebih betah nggak di situ? Mesti lebih betah, lebih tertarik. Untuk yang seperti ini aja, memberikan fasilitas gitu loh. Coba kita itu untuk sholat, untuk ibadah, untuk kepuasan ibadah kita, fasilitasi diri kita. Ya kita nggak menunggu istri kita atau mungkin orang lain tetangga memfasilitasi, karena nggak bakal. Diri kita punya inisiatif untuk memfasilitasi ibadah ini seperti ibadah yang mewah gitu loh. Mewah dalam artian bukan mewah mubazir, tapi suatu hal yang seolah-olah ini sangat precious, sangat berharga. Jangan terlewatkan keindahan ini. Tapi jangan juga sampai terjerumus ke dalam kebidahan, ya gitu. Hati-hati ya. Misalnya antum membeli sajadah yang mungkin sangat baik untuk salat tahajud, ya. Misalnya sajadah imam. Ini sajadahnya sajadah tipis ini mah. Sajadah imam itu kan biasanya tebel ya. Buat sujud bisa sampai pagi gitu kan, saking lempuk tidur kan gitu. Tebel, empuk, enak gitu. Terus mungkin mungkin ada motif yang indah selama tidak mengganggu pandangan, tidak ada motif mata dan semisalnya. Kadang-kadang kan sejadah ada yang motif-motif kayak setan gitu, kayak kelihatan kayak setan. Itu fasilitasi itu. Kemudian mungkin dengan AC, Anda punya kamar khusus untuk sholat, dan kalau untuk malam untuk sholat, kalau pagi untuk nyetrika istri, ya gitu kan. Misalnya khusus itu ada kipas angin atau ada AC khusus di situ, Masya Allah, kalau memang antum punya duitnya. Dan volt listriknya kuat kalau ya. Nah terus kemudian antum fasilitasi parfum, mungkin minyak wangi yang menurut antum nih bukan hanya enak tapi mahal, sehingga ini ibadah sangat mahal gitu loh. Pakaian yang enak, pakaian yang bagus, sendiri antum sholat di situ tanpa diketahui siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla, sehingga ibadah antum tuh terasa mahal ini loh. Ini saya sudah berjuang untuk memfasilitasi ini, maka saya nggak mau menyia-nyiakan sholat ini. Semua cabang nikmat pendukung ini mendukung nikmat sholat tahajud atau sholat malam. Semua ini cabang nikmat, jemaah. Semua ini cabang nikmat. Dan kita bisa dengan izin Allah, dengan ciptaan dari Allah, kita bisa mengkondisikan suatu cabang nikmat ini menjadi seolah-olah nikmat yang sangat besar, dan memang sangat besar dengan faktor-faktor pendukung yang kita adakan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Seperti yang tadi Anda contohkan. Makanya sebagian dari ulama mengatakan ketika ditanya apa yang membuat kita bisa salat khusyuk di masjid, di antara faktor pendukungnya adalah al-ibtikar dan mubadarah ilal masjid, yaitu awal-awal datang ke masjid. Coba kayak tadi Anda datang ke masjid, akhir-akhir, bahkan udah selesai pada sholat berjamaah. 3 rakaat tadi enggak seperti khusyuknya antum 3 rakaat berjamaah. Karena apa? Ada tekanan, pressure untuk apa? Cepat-cepat isi kajian gitu loh. Ya enggak? Iya. 3 rakaat tadi enggak seperti 3 rakaat pas berjamaah dengan tenang. Awal-awal kita kalau udah masuk masjid, sejak azan atau sebelum azan, bahkan sebelum marbot datang, bahkan sebelum pintunya dibuka gitu loh. Udah datang dalam kita, marbot datang, loh, kok dari sini Pak? Lewat atas. Misalnya, dari awal udah Masya Allah gitu loh, udah datang Masya Allah. Lebih tenang dibandingkan buru-buru datang, ya kan? Itu faktor pendukung.
Belum lagi AC-nya dingin, karpetnya harum, enak, imamnya bacaannya Masya Allah. Itu faktor pendukung cabang kenikmatan. Ya, makanya sebagai orang ketika ada masjid yang fasilitasnya tuh enak, itu lebih ramai biasanya daripada masjid yang bakhilnya minta ampun. Iya, AC nggak pernah diservis, panas, nyala iya, tapi nggak pernah anggaran sisa 50 juta. Tapi diirit-iritin supaya pewakafnya itu tetap dapat pahala. Ya justru di spending dong untuk umat, karena pewakafnya kan nggak mau uangnya ngendap terus di bank. Jadi muternya malah di bank, kan lucu gitu loh. Nah, di sini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kita dukung itu dengan kita adakan fasilitas. Alhamdulillah nih Al-Ikhlas ini termasuk yang anak kagumi dari banyaknya fasilitas yang Allah Ta'ala mudahkan di sini, Masya Allah. Di antara AC-nya dingin. Iya, alhamdulillah. Karena tadi jalan tuh panas, ngeselin, bikin mangkel. Ya, jadi sampai sini tuh nyes gitu, alhamdulillah. Ngelihat wajah-wajah antum, wajah-wajah yang mendatangkan kebaikan tuh, Masya Allah. Wajah-wajah ceria gitu. Nggak ada wajah antum yang wajah-wajah kusam gitu, nggak ada, alhamdulillah. Nikmat, Masya Allah. Nikmat, kenikmatan. Jadi anak pulang tuh membawa oleh-oleh kenang-kenangan wajah-wajah antum, Masya Allah. Iya, iya, walaupun anak berusaha melupakannya ya. Kemudian juga menjaga sunnah-sunnah fitrah yang berlaku pada wajah, dua tangan dan anggota badan lainnya. Sunnah fitrah seperti apa? Kumis dipendekin, kemudian dua tangan, kuku dipendekin, ya. Kemudian anggota badan lainnya, bulu ketiak dicabut, bulu kemaluan dicukur. Itu sunnah fitrah. Ya, di antaranya juga siwak, ya kalau memang antum bisa atau terbiasa. Serta amalan-amalan sunnah seperti memakai wangian bagi laki-laki saat berkumpul dengan orang lain, itu sunnah. Laki-laki itu sunnahnya selalu harum. Perempuan sunnahnya di rumah harum untuk siapa? Suaminya. Itu sunnah. Bahkan kadang bisa menjadi wajib jika suami memintanya. Iya. Biasanya suami suka perempuan, parfumnya parfum perempuan, jangan akhwat parfumnya gaharu yang hitam warnanya. Ya enggak ada laki-laki yang mau perempuan gitu. Udah parfumnya gaharu, mainannya ular lagi, Masya Allah. Bawa sanca, enggak ada. Ini ngelawan fitrah perempuan, gitu kan. Jadi kalau laki-laki dianjurkan apa? Dianjurkan dia harum, karena dia bertemu banyak orang. Iya, walaupun dia pedagang misalnya, atau kuli bangunan. Iya, jadi jangan, ya Allah, kemana-mana bau ketek, kemana-mana ke masjid, ya Masya Allah, orang di samping kemudian tersiksa dengannya. Malaikat juga merasa terganggu dengan aroma dia. Walaupun tetap dapat pahala dengan sholat, ya Alhamdulillah. Tapi Nabi SAW aja bilang, barang siapa yang habis memakan bawang, maka jangan mendekati masjidku. Maksudnya, memakan bawang di sini bawang yang masih mentah. Adapun bawang goreng atau bawang yang sudah direbus sampai hilang rasa kebawangannya yang sangat mengganggu itu nggak apa-apa. Tapi kan kita kadang-kadang makan, contoh misal gejrot apa? Tahu gejrot? Itu kan kebawangannya lumayan tuh. Dilihat kalau ternyata itu memberikan bau yang dahsyat sampai antum aja nggak tahan dengan bau antum, maka jangan ke masjid sebenarnya. Masuk senada dengan ini. Termasuk jengkol, pete. Ini makanan yang secara zat halal, tapi secara kebaikan tidak thayyib. Makanya ada halalan thayyiba. Semua yang thayyib pasti halal, tapi tidak semua yang halal berarti thayyib. Betul nggak? Iya. Antum beli cumi, ya, cumi, dan ternyata cumi itu sudah lama gitu loh dijual gitu, nggak laku-laku, jadi udah lama mendekam dan nggak maksudnya dijajain gitu kan, setiap hari dijajain kan, lama-lama kan dia kan makin apa ya, makin bau gitu, makin amis gitu kan. Dan ternyata antum beli tanpa antum ketahui, antum beli dan terus kemudian antum taruh freezer dan tapi tetap aja amisnya itu luar biasa. Dan ternyata setelah makan itu amisnya sampai mulut terasa amis, perut aja juga kerasa amis, gak enak. Tangan gak hilang-hilang baunya setelah makan, walaupun udah pakai sabun gak hilang-hilang. Ini halal, tapi thayyib tidak thayyib karena bisa mengganggu penciuman orang atau kita mengganggu. Ya begitu. Ya jadi semua yang halal, semua yang thayyib pasti
halal, tapi tidak semua yang halal itu thayyib. Jengkol halal, tapi kalau masaknya itu masih berefek untuk baunya, bau mulut maksudnya, maka itu tidak thayyib. Adapun berefek pada kencing, maka itu nggak masalah karena emang WC kamar mandi tempatnya bau, ya jadi wajar. Tapi kalau bau mulut terus menerus, maka ini kurang thayyib, tapi halal. Iya. Ya alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas nggak pernah ana bawa oleh-oleh dari sini jengkol. Ya dulu bebek, ini sekarang jengkol. Mungkin boleh request kapan-kapan jengkol apa sambal petek mungkin ya. Iya. Tapi kemudian berjabat tangan saat bertemu, shake hand, ya, memasuki masjid dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. Ini nikmat semua, nikmat. Kenapa? Karena berpahala, gitu loh. Andai melakukan ini tanpa ada niatan sunnah, niatan berpahala, maka nggak ada nilai sebenarnya, biasa aja. Coba sekarang misalnya antum berjenggot, nikmat gak? Tergantung niatan antum. Tergantung. Kalau antum berjenggot karena pengen kayak Sergio Ramos misalnya, itu nggak nikmat itu. Iya. Enggak nikmat. Iya, karena apa? Malah ini tasyabbuh bil kufar. Ya, sebagian dari ikhwan, bahkan ada ikhwan jenggotan, berewokan gitu. Ya, dan sengaja terus pakai rambut yang belakangnya dikuncir gitu loh. Paham nggak? Yang kayak samurai gitu gimana tuh? Ya, kayak Jepang gitu. Laki ikhwan, ini ikhwan. Ini ikhwan yang belajar, yang ngaji ikhwan. Rambutnya di ini terus ada entah pakai karet pasar apa karet apa gimana, terus plek gitu ada giniannya tuh. Dulu kan pernah sempat mode itu sempat dipopulerkan itu sama Ronaldo, sama Ramos dan semisalnya. Dan ikutan beberapa ikhwan kita. Kalau orang awam nggak ngerti kajian, nggak ngerti sunnah, mungkin oke lah. Itu emang ngikutin tren, mereka emang belum paham. Tapi ini ikhwan kita kayak gitu. Terus berewokan sini. Mirip banget dengan sebagian pemain bola. Dan kadang-kadang di media sosialnya mengedit foto, memposkan dia satu dengan satu lagi artis yang mirip dengan dia mukanya. Artis kafir. Apakah ini nikmat dia punya jenggot seperti itu? Enggak nikmat. Bahkan justru ini mengundang dosa ini. Tasyabbuh bil kufar. Bangga dia menyerupakan diri dengan orang kafir. Tapi kalau ada orang misalnya jenggot, Masya Allah. Dia kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW menyuruh membiarkan jenggot. Ini nikmat, ini cabang kenikmatan. Terus setiap hari bawa sisir. Buat nyisir jenggot. Ya, bukan nyisir rambutnya acak adul tapi jenggotnya disisir. Nabi SAW itu enggak nyisir tiap hari. Enggak menyisir rambut tiap hari, enggak. Laki-laki di zaman Nabi SAW enggak nyisir rambut tiap hari. Bahkan itu dianggap sesuatu yang tidak baik, laki-laki tiap hari nyisir. Tapi yang disisir jenggot. Itu sunnah juga ternyata. Bahkan pakai minyak wangi. Yang dulu minyak wangi di zaman Nabi SAW bibit ya. Nggak ada campuran solviol, alkohol, dulu nggak ada ketika itu. Bibit ditaruh di jenggot Rasulullah SAW. Sampai sebagian sahabat melihat putih-putih di jenggotnya itu adalah parfum, minyak wangi. Itu, seperti itu. Kalau kita melakukan hal seperti itu, karena ada hadis Nabi berkaitan dengan itu, maka ini nikmat. Tapi kalau orang melakukan itu hanya karena tradisi, nggak ada niatan ibadah, itu bukan nikmat yang seberapa. Ya, bukan nikmat yang seberapa. Ya, jadi nikmat itu kalau misalnya di blending dengan niatan sunnah atau mengikuti sunnah, maka itu nikmat yang berlipat-lipat, Masya Allah. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini nggak apa-apa ya, ikhwan? Ana terusin sedikit boleh? Benar ya? Ana khawatir antum nggak ridho. Antum di depan kelihatan wajahnya Masya Allah, di hati takutnya panas gitu. Nggak kan ya, insya Allah ya? Coba yang mungkin di hatinya panas mungkin bisa tunjuk tangan biar ana usir sekarang. Nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada. Mohon dimaklumi. Hingga beragam adab sunnah, hal-hal yang dianjurkan dan beberapa hal yang diwajibkan, semua itu termasuk cabang-cabang dari nikmat dan betapa agungnya cabang-cabang tersebut bagi orang yang mengetahuinya. Nah, adapun pokok-pokok nikmat itu juga banyak sekali, tak terhitung jumlahnya. Pokok nikmat yang paling utama adalah keimanan kepada Allah dan apa yang datang dari sisinya,
serta mengamalkan sesuai yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sepertinya masalah pokok nikmat. Kita sepertinya harus bahas nanti di waktunya insyaallah, karena luas dia, seperti nikmat iman, nikmat sehat dan afiat. Sehat walafiat itu artinya apa, ikhwan? Sehat walafiat, kita sering ditanya, gimana kabar antum? Alhamdulillah ana sehat walafiat. Bahkan orang kafir pun berkata begitu, sehat walafiat. Tapi ngerti nggak maknanya? Sehat dari bahasa Arab, dari kata bahasa Arab semua, as-sihah wal afiyah. Jadi istilah sehat walafiat itu dari bahasa Arab jelas ya. Sehat itu badan. Badan jelas maksudnya badannya berfungsi dengan baik, itu sehat. Itu sehat secara global, walaupun mungkin ada yang sakit, mungkin telinga agak mendengung, tapi globalnya sehat. Dan al-afiyah. Al-afiyah maknanya adalah selamat. Jadi sehat dan selamat. Dan sehat dan selamat itu diantara akar kenikmatan, pokok kenikmatan. Sehat dan selamat. Ada orang sehat tapi nggak selamat di dunia gitu. Coba apa artinya sehat tapi di penjara? Nggak enak. Ya. Apa artinya di penjara? Dia nggak di penjara tapi nggak sehat. Ya nggak enak juga. Mendapati dua hal ini, sehat wal afiat, itu min usulin ni'am, di antara akar kenikmatan, modal kenikmatan. Jadi akar itu ibarat modal yang darinya itu akan ada cabang-cabang yang hadir nanti. Iman termasuk akar kenikmatan. Sehat akar kenikmatan. Afiat keselamatan akar kenikmatan. Ilmu termasuk juga akar kenikmatan. Pokok-pokok nikmat. Ilmu termasuk pokok kenikmatan. Karena dari ilmu itu akan ada cabang-cabang. Begitu juga dengan waktu, time. Waktu diantara akar kenikmatan. Jadi tadi akar-akar kenikmatan akan kita bahas pada pertemuan mendatang, yaitu apa? Yang pertama tadi apa tadi? Sehat. Iman, ahsan. Iman, bahkan ini yang paling penting ya. Iman, sehat, selamat, ilmu dan waktu. Insyaallah akan kita explore pada pertemuan mendatang biiznillah taala. Jadi untuk bulan depan temanya akar kenikmatan gitu ya. Biar enggak ditanya lagi nih, akar kenikmatan. Gitu. Antum udah tahu kan tema bulan depan apa temanya? Akar kenikmatan. Yang dibahas apa tadi? Iman, sehat, selamat, ilmu dan waktu. Udah tahu, berarti yang udah tahu besok bulan depan nggak usah hadir karena udah tahu antum. Udah tahu dari sekarang. Yang hadir yang belum tahu aja. Iya. Taib. Alhamdulillah mungkin kita cukup sampai sini ya. Karena mungkin sebagian ikhwan ada yang memiliki kesibukan di luar atau kewajiban. Jadi kita cukup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon dimaafkan dan dimaklumi atas keterlambatan yang tidak terprediksikan tadi. Jazakumullah khairul jaza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.